Makanya kalau ada yang ngusul tambah jumlah menteri, berarti dia sedang membuat kerugian keuangan negara yang baru. Untuk Kopsurat saja sudah miliar. Belum lagi nanti ada staf menteri dilantik, ya, mobil menteri ditambah. Soal pertama soal kabinet 40, 41 maupun 100 tentu bicara soal dua hal penting, hak prerogatif presiden dan efektifnya kabinet. Kita memang meletakkan ada hak presiden untuk mengatur kabinet, tetapi sebagai sebuah sumber hukum, tradisi ketatanegaraan kita itu berasal dari pengalaman, dari praktik-praktik penyelenggaraan kabinet. Kita pernah terjebak dengan kabinet 100 menteri, sangat-sangat tidak efisien. Ini kabinet cuman bagi-bagi kue kekuasaan, tidak sekedar bicara soal zaken kabinet, orang yang ahli dalam bidangnya, tetapi sejauh mana kemudian kepentingan politik bisa disalurkan dengan baik dalam pembentukan kabinet. Dari pengalaman ketatanegaraan itu kita belajar bahwa kabinet itu tidak dibutuhkan seberapa banyak orang masuk kabinet, karena yang paling dibutuhkan adalah bagaimana efektivitas kabinet bisa berjalan dalam rangka pelayanan negara untuk warga negaranya dan memastikan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak ada korelasinya jumlah orang banyak dengan kemudian efektivitas jalannya. Pengalaman buruk soal 100 menteri itulah yang kemudian menjadi pembahasan di dalam Undang-Undang Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara untuk pembatasan kabinet. 34 itu sebagai batas maksimum. Bayangkan semenjak undang-undang ini diberlakukan, tidak satu presiden pun yang berani di bawah 34. Jadi kalau nanti undang-undang Kementerian Negara yang baru buat 100 atau 1000 menteri, yakinlah presiden akan buat ke batas akhirnya. Karena esensi dari berkuasa itu adalah terpenuhinya hasrat untuk dapat kekuasaan. Oleh karena itu konsep Undang-Undang Kementerian Negara meletakkan ke batas 34 sebagai batas maksimum yang tidak boleh dilampaui. Itu pun masih cheating. Apa cheatingnya? Cheatingnya soal wakil menteri. Wakil menteri kalau tidak 2 ya 3. Jadi bayangkan wakilnya banyak. Kan kebiasaan tradisi politik kita ya. Kemarin wakil MPR atau DPR yang 9 gitu ya. Itu kan soal bagi-bagi kekuasaan sampai ke puncak hasrat kekuasaan itu bisa dipenuhi. Oleh karena itu kementerian memang sengaja dibatasi. Dalam kajian Pusat Studi Konstitusi di tahun 2014, Pusat Studi Konstitusi bilang cukup 26 menteri. Perhatikan baik-baik ya. 26 menteri tanpa membubarkan 34 kementerian. Menterinya tetap 26, kementeriannya tetap 34. Jadi akan ada satu menteri yang akan memimpin beberapa kementerian. Apa sebab? Ada 2 sebab. Bahwa banyak di antara kementerian itu saling tabrakan satu sama lain. Misalnya saya contohkan ya, dalam objek yang sama yang butuh peraturan kementerian-kementerian, contoh desa, itu bisa bertemu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, KLHK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Warga di desa atau penggiat yang mau berbisnis di desa atau yang melakukan sesuatu kebingungan. Setiap menteri buat peraturan yang bertabrakan dengan objek yang mereka akan kelola. Orang seluruhnya bingung, masing-masing menteri bertahan.
Jadi kementerian bukan lagi membuat pemerintahan, tata kelola pemerintahan menjadi efektif, tapi membuat bingung orang. Maka kemarin sempat di 2014, sebelum 2014 kami sampaikan usulan ke publik, akan diserahkan kepada presiden terpilih. Waktu itu kalau tidak salah nama presidennya Joko Widodo. Dan alhamdulillah tidak dipatuhi, tetap 34 begitu ya. Dan hasrat itu yang kemudian menggerakkan presiden karena semuanya minta. Oleh karena itu kita usulkan itu, satu, gara-gara memang kebutuhan agar kementerian itu bisa berjalan efektif. Kedua, menghindari kekacauan, maka kementerian tetap 34 kementerian. Kenapa bisa timbul kekacauan? Karena pengalaman waktu praktik Presiden Abdurrahman Wahid diubah nomenklatur kementerian, nama menteri berganti dan segala macam, itu sudah membebani biaya. Kop surat kementerian itu diganti, itu seluruh Indonesia diganti, miliaran itu. Makanya kalau ada yang ngusul tambah jumlah menteri, berarti dia sedang membuat kerugian keuangan negara yang baru. Untuk kop surat saja sudah miliar. Belum lagi nanti ada staf menteri dilantik, ya, mobil menteri ditambah, rakyat masih rugi beras, masih mikir mobil. Belum kalau menterinya punya hasrat seperti penyelenggara pemilu, satu komisioner butuh 3 mobil mewah. Yang menurut pengetahuan saya satu orang tidak bisa pakai mobil ketiga-tiganya sekaligus. Nah, tapi mereka butuh juga 3 mobil. Bayangkan menteri akan ada patwal baru, ya, mobil baru, ya, ajudan baru, staf baru, ahli baru. Berapa uang negara yang hendak dimubazirkan untuk memenuhi hasrat ini? Oleh karena itu kami mengusulkan sederhanakan jumlah menterinya, tetapkan kementeriannya tetap 34. Belum pernah terjadi kekacauan di Republik ini kementerian hilang atau masih tetap. Tiba-tiba karena kementeriannya 34 ada ruang ketata pengelolaan negara kita yang hilang, enggak ada. Semua bisa ditanggulangi selama nomenklaturnya ditentukan. Kenapa jumlahnya disederhanakan? Sederhananya begini, yang tidak boleh hilang nomenklatur kementeriannya adalah nomenklatur yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Itu tidak boleh diubah, tidak boleh dihilangkan. Apa contoh nomenklatur yang ada di konstitusi yang tidak boleh diubah? Nomenklatur soal hukum, kementerian hukumnya harus ada. Dalam negeri, luar negeri, pertahanan, itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diganti oleh undang-undang kementerian. Jadi itu akan tetap ada menterinya dan kementeriannya, dan mestinya ada penyederhanaan agar tidak timbul pemubaziran baru. Padahal seingat saya presiden terpilih berjanji akan menyederhanakan tata kelola pemerintahan, kecuali dia lupa. Kecuali nanti ada godaan-godaan yang menawarkan, Pak, ini semua berjasa untuk pemilu kita karena 58,8% tidak didapat oleh Bapak sendiri misalnya. Nah, itu artinya penentuan kabinet berbasis atas imbal jasa pemilu 2024, bukan membangun pemerintahan yang efektif. Saya cerita ini bisa kepanjangan, oleh karena stop dulu.